Yang terpenting adalah orang itu akan aman nanti di akhirat. Orang itu akan aman di akhirat, aman dari siksa Allah, manakala kemudian orang ini punya iman dan imannya itu tidak dikotori oleh kezaliman-kezaliman. Sedangkan kita tahu kezaliman-kezaliman itu dalam bahasa hadis Rasulullah SAW itu ada 3. Az-zulmu salasatun, fadzulmun la yaghfiruhullah, wa zulmun yaghfiruhu, wa zulmun la yatrukuhu. Jadi kezaliman itu ada 3. Zalim yang Allah tidak akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, zalim tapi Allah bisa mengampuninya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, mengawali kajian saya pada subuh kali ini, saya akan buka dengan satu nasihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di kitab Syiaru A'lamin Nubala. Suatu saat Ibnu Umar itu diminta oleh seseorang untuk menuliskan ilmu. Jadi orang ini minta tuliskan ilmu semuanya gitu. Dia ingin tahu semua ilmu, pokoknya ditulis gitu. Lalu kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu ketika menulis balasan terhadap orang yang meminta ilmu itu, dia menulis jawaban, dan sebagai pengantar dari jawaban Ibnu Umar terhadap orang yang meminta ilmu itu, dia mengatakan, sesungguhnya ilmu itu banyak, sesungguhnya ilmu itu banyak, tetapi bila kamu dapat berjumpa dengan Allah, artinya ketika meninggal dunia dalam keadaan yang pertama, punggung kamu sudah ringan. Punggung ringan itu maknanya adalah sudah tidak punya beban kamu membunuh orang, menyakiti orang, atau apapun namanya. Dan yang kedua, perut kamu sudah terjaga dari harta yang haram, mengambil hak orang lain, menipu, curang. Dan yang ketiga, saat lisan kamu sudah terjaga dari ngerasani merendahkan orang lain. Dan yang keempat, posisi kamu sudah komitmen untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu niatkan, fa'mal, maka lakukanlah, katanya Ibnu Umar. Jadi kuncinya kalau bicara ilmu apapun itu, banyak ilmu itu, tetapi bolehlah kamu kemudian kondisinya menghadap Allah dalam kondisi yang 4 itu, punggung kamu ringan, perut kamu kosong dari hal yang tidak baik, lalu kemudian lisan kamu sudah bersih dan kamu sudah berkomitmen untuk melakukan kebaikan-kebaikan saja, maka lakukanlah
artinya silakan kalau mau menghadap Allah. Kuncinya di situ aja katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya dalam rangka untuk menjaga rasa nyaman dan aman kita nanti di akhirat. Yang kita lakukan beribadah kepada Allah, melakukan aktivitas apapun dalam keseharian ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk kita selalu berada dalam kondisi aman dari siksa Allah, nyaman nanti di akhirat. Dan tentu kita berharap semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Bagaimana kemudian kita merasa aman, nyaman dari siksa Allah dan kemudian selalu mendapat hidayah itu? Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 disebutkan bahwa orang yang nanti aman itu dari siksa Allah, lalu kemudian dia selalu dapat hidayah dari Allah sampai mati, adalah orang-orang yang memiliki iman, dan iman itu tidak dicampur aduk dengan kezaliman-kezaliman. Jadi imannya itu, orang ini punya iman dan dia tidak campur aduk dengan kezaliman-kezaliman itu. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman itu dengan kezaliman, maka mereka itulah orang yang nanti akan mendapatkan keamanan. Dia akan dapat aman dari siksa Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, katanya Ibnu Mas'ud itu, beliau meriwayatkan saat ayat ini turun, banyak para sahabat yang gelisah atau cemas ya. Karena mereka kemudian berasumsi, beranggapan bahwa siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa itu? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Kalau iman itu sudah bersih banget, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Jadi para sahabat itu cemas, gelisah. Kalau ayat ini dikatakan bahwa orang itu harus beriman, tapi kemudian dia tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Padahal kita ini tidak ada yang bersih gitu, tidak ada yang suci, tidak pernah ada orang yang tidak berbuat salah atau dosa itu. Lalu kemudian itulah kecemasan dari para sahabat. Kenapa? Karena memang mereka kemudian merasakan bahwa tidak ada yang betul-betul suci, bersih gitu. Makanya mereka takut karena jaminannya nanti akan mendapatkan rasa aman dan nyaman di akhirat itu. Nah, lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa makna kezaliman itu bukan seperti yang mereka bayangkan. Mereka berbuat salah, pernah tidak sengaja melakukan hal yang tidak baik, tetapi kata Nabi SAW, beliau membacakan Quran surat Luqman ayat 13, innas syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, jadi yang dimaksud kezaliman itu adalah syirik. Jamaah yang dirahmati Allah, walaupun memang agak berbeda pendapatnya dari Imam Az-Zamakhsyari itu, bahwa zalim yang dimaksud di ayat itu bukan cuma kesyirikan ya, bukan cuma kesyirikan, tetapi apapun kezaliman-kezaliman itu memang akan bisa mempengaruhi iman itu. Nah, yang terpenting adalah orang itu akan aman nanti di akhirat. Orang itu akan aman di akhirat, aman dari siksa Allah, manakala kemudian orang ini punya iman, dan imannya itu tidak dikotori
oleh kezaliman-kezaliman. Sedangkan kita tahu kezaliman-kezaliman itu dalam bahasa hadis Rasulullah SAW itu ada 3. Az-zulmu salasatun, fadzulmun la yaghfiruhullah, wa zulmun yaghfiruhu, wa zulmun la yatrukuhu. Jadi kezaliman itu ada 3. Zalim yang Allah tidak akan mengampuninya. Kemudian yang kedua, zalim tapi Allah bisa mengampuninya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma dzulmu alladzi la yaghfiruhu fasyirku inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kezaliman yang pertama itu adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah, itu adalah syirik. Jadi manakala orang itu kemudian mati dalam keadaan kesyirikan, naudzubillah, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wa amma dzulmu alladzi la yaghfiruhu fa dzulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Sedangkan kezaliman yang kedua, kezaliman yang akan diampuni itu adalah kezaliman seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dan kemudian dia melakukan kezaliman dirinya dengan Tuhannya. Ini masih bisa diampuni kalau dia mau bertobat dengan kezaliman itu. Kesalahan atau dosa yang dilakukan, dia bertobat masih akan diampuni. Wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'da hatta yudabbira li ba'dihim min ba'din. Sedangkan yang ketiga adalah kezaliman antara satu dengan yang lainnya, sesama hamba Allah itu. Lalu kemudian sampai dia saling menyelesaikan masalahnya. Kalau dia punya masalah hendak selesai, maka itu tidak akan dibiarkan oleh Allah sampai kemudian dapat keadilan nanti sampai di akhirat. Jadi kalaupun kita memperhatikan tadi bahwa ternyata nasihatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sebenarnya banyak interaksi dengan sesama. Jadi alhamdulillah mungkin dengan rahmat Allah kita bisa diberikan jalan untuk sholat berjamaah, kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan jalan untuk beribadah pada Allah. Tapi ternyata justru pesan-pesannya Ibnu Umar itu tadi, kalau bicara ilmu itu banyak. Kamu baru siap untuk meninggalkan dunia atau menghadap Allah itu manakala kamu sudah tidak ada kezaliman-kezaliman dilakukan pada manusia-manusia yang lain. Seperti tadi disebutkan, menyakiti orang, mengambil haknya orang, berbicara yang merendahkan dan sebagainya. Padahal justru itu yang jarang kita perhatikan kan ya. Kita sudah merasa menjadi orang baik manakala kemudian kita sudah sholat, kita sudah berjamaah terus. Sementara interaksi-interaksi kezaliman itu justru kadang-kadang tidak menjadi perhatian kita. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Ibnu Umar, kalau bicara ilmu itu banyak, tapi kalau kamu sudah 4 itu dilakukan maka kamu sudah siap. Silakan fa'mal, silakan sudah menghadap Allah itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kezaliman yang pertama ya, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Ar-Raghib Al-Asfahani itu menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan itu ada 2, syirik akbar dan syirik asghar ya. Jadi syirik akbar dan syirik asghar ini kalau kemudian dipecah lagi sebenarnya terbagi 3. Yang pertama itu adalah kafir, orang yang tidak menyembah Allah atau kemudian meninggalkan sesembahan atau meninggalkan Allah, maka itu adalah orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang komunis itu adalah orang yang berada dalam kelompok ini.
Kemudian yang kedua adalah mensyarikatkan Allah dengan yang lainnya, sebagaimana yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Mandur itu, syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah atau meninggalkan Allah atau tidak menyembah Allah, tetapi juga mensyarikatkan Allah itu adalah kesyirikan, seperti percaya kepada dukun, kepada paranormal. Itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang sudah pernah kita bahas. Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam taqbal lahu salatun arba'ina lailah. Dan kemudian di riwayat yang lain, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga itu adalah syirik khafi atau syirik asghar yang kita kenal dengan riya itu. Nah, jadi yang tidak akan diampuni, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu ada syirik akbar, syirik yang besar, ada syirik kecil. Nah, syirik akbar ini adalah tadi disebutkan adalah kafir, yaitu orang-orang yang kemudian tidak menyembah Allah atau kemudian tidak menyembah Tuhan, ya. Jadi orang-orang komunis itu, termasuk kemudian orang yang meninggalkan Allah, orang Yahudi dan Nasara itu, maka itu adalah orang kafir. Itu dalam kategori syirik akbar. Sedangkan syirik asghar itu yang tadi disebutkan itu adalah riya. Dan termasuk diantaranya bagian dari syirik akbar itu kalau kemudian terus percaya kepada dukun, paranormal, dan kemudian yang sejenisnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu dalam konteks ini yang harus kita perhatikan adalah masalah syirik asghar yang memang sering tersembunyi gitu ya. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri itu menyatakan begini tentang ikhlas itu. Ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati ka'annaha tatakallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang berat yang bisa saya obati kecuali masalah niat aku, masalah niatku. Kenapa? Karena selalu berbolak-balik dalam hatiku. Bahkan Yusuf bin Husain Ar-Rais itu menyatakan sama dengan Sufyan Ats-Tsauri itu, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Katanya Yusuf bin Husain itu, yang paling rumit di dunia ini adalah berbuat ikhlas atau menjaga keikhlasan itu. Aku sudah bolak-balik, aku sudah berulang kali mati-matian bersungguh-sungguh menepis yang namanya riya itu, muncul untuk dipuji itu sudah aku tepis. Tapi seakan-akan ketika aku tepis itu muncul lagi dengan modus yang baru, muncul lagi dengan model warna yang lain. Jadi katanya Yusuf bin Husain itu, sudah saya terus berusaha untuk tidak riya itu, tak tepis supaya kemudian saya tidak merasa ingin dilihat orang yang rajin sholat, orang yang ngaji gini, sudah tak tepis. Tapi kadang-kadang ketika aku sudah berusaha sungguh-sungguh, muncul lagi dengan warna yang lain atau modus yang lain, yang kemudian di situ terkandung riya itu. Nah, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah kezaliman kesyirikan ini. Dan mungkin kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak meninggalkan Allah, tetapi syirik asghar ini memang jangan kemudian diremehkan, karena ini memang butuh terus berusaha. Karena katanya Yusuf bin Husain tadi itu, kadang muncul lagi dengan modus yang lain atau kemudian warna yang lain, sehingga kemudian itu juga bisa menggagalkan amal-amal yang kita lakukan. Jadi kezaliman yang pertama adalah kezaliman syirik itu, yang memang sederhananya itu disebutkan dalam konteks ini
fala taqul juz'un li wa juz'un lillah, fa innahu ta'ala bayyana laka fa qalilu wa qasiru lisyarik, wa innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Jangan kamu mengatakan ini untukku, ini untuk Allah gitu kan, karena sudah diterangkan, dijelaskan sedikit atau banyak, kalau itu mensyarikatkan, menduakan Allah, itu sesuatu yang tidak baik. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi ini memang yang harus terus kita usahakan. Kadang-kadang muncul untuk Allah, untuk Allah, tapi ketika mengatakan untuk Allah itu muncul di diri kita rasa riya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah manakala orang ini kemudian bertobat terhadap dosa yang dia lakukan, ya. Kita memahami bahwa sebagai seorang mukmin, sikap kita terhadap dosa atau kesalahan yang dilakukan itu adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'ada tahta jabalin yaqafu ay yaqa alaih, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfi faqala bihi hakada, rawal Bukhari. Walaupun ada kezaliman atau dosa yang kita lakukan, maksiat, dosa yang kita lakukan, tetapi apakah kita sebagai seorang mukmin atau tidak, itu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang beriman itu melihat ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa sekecil apapun, maka dia seperti seolah-olah duduk di dekat gunung besar, yang gunung besar itu nanti akan tertimpa pada dia dari takutnya. Ini orang beriman, jadi tidak ngentengkan sekecil apapun dosa. Namun manakala kemudian orang yang fajir itu menganggap ketika berbuat dosa atau salah itu, apalagi dianggap remeh-temeh, ya cuma itu aja. Orang yang fajir itu menganggap ketika dia berbuat salah dan dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu cuma ditepis gini aja. Jadi memberikan gambaran kun perak re. Jadi ini memang ada kezaliman, artinya berbuat dosa dan salah pada dirinya, menzalimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, ya, menyakiti dengan dirinya dengan Tuhannya. Itu Allah akan mengampuni memang kalau dia bertobat. Tetapi ingat, untuk membedakan tingkat iman seseorang itu adalah ketika dia melakukan salah atau dosa, dia takut sekali, takut seperti orang yang takut sedang berada di pinggir gunung yang tinggi yang bisa kemudian merobohkan atau kemudian jatuh kepada dia, takut sekali. Tapi orang yang fajir, dia melakukan dosa atau kesalahan itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu ditepis saja itu. Kadang-kadang kita untuk mengukur iman itu melihat ya di situ dan kalau kita cuma mengenteng-entengkan. Dan ingat pula bahwa memang ada penelitian itu yang pernah sudah saya sampaikan juga, Dr. Karagavin itu, yang berkesimpulan bahwa ketika orang melakukan satu perbuatan dosa dan kesalahan dan dia kemudian dia enteng-entengkan terus, maka pada titik tertentu sebenarnya dia sudah mengotori kefitrahan dirinya. Dan kalau itu kemudian terus dilakukan, maka kepalanya juga akan menjadi tidak bagus, kepalanya pecah, stres. Dan kalau sudah dikotori seperti itu akan mudah kena stroke. Orang yang beriman memang tentu yang dilakukan oleh dirinya, sebagaimana kemudian juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innal mu'mina idza atnama dzanban kanat fi qalbihi nuqtah sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbu fa in zada zadat hatta taglika qalbah wa dzaka arran alladhi dzakarahu Allah fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi seorang mukmin itu bila berdosa maka muncullah di dalam hatinya itu satu noktah, satu titik hitam. Bila bertaubat maka terhapuslah titik hitam itu. Namun kalau kemudian dia tidak hapus itu, noktah kecil itu ditumpuk terus karena dia merasa bahwa itu adalah dosa atau kesalahan yang cuma kecil saja, maka itu adalah ar-ron, ya. Dan itulah ron yang dimaksud di dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Itu akan menjadi noktah yang besar yang nanti karena terlalu diringankan. Yang menarik itu ketika Imam An-Nawawi menjelaskan kajian kepada para muridnya pada waktu itu ketika membahas Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 itu, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Jadi kalau artinya kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, katanya Allah, maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Lalu ketika Imam An-Nawawi menjelaskan ayat ini, beliau kemudian menangis ketika ditanya murid-muridnya, kenapa engkau menangis wahai Syekh? Imam An-Nawawi lalu menjawab, tidakkah kalian lihat rahmat Allah yang dinisbatkan kepada Allah itu? Beliau menyatakan begini, Allah itu menisbatkan begini di dalam kalimat itu, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku itu maha pengampun dan maha sayang. Dinisbatkan pada Allah langsung, anni ana, sungguhnya aku ini loh, katanya Allah, maha pengampun, maha penyayang. Sedangkan siksanya tidak dinisbatkan kepada dirinya. Allah hanya mengatakan bahwa siksa itu milik Allah, ya, tidak menyebut wa anal muadzib, tapi disebutkan wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tidak dinisbatkan pada Allah, tapi itu siksa itu milik Allah. Tidak disebut wa anal muadzib, dan aku adalah penyiksa. Maka lalu aku teringat ucapan Ibnu Abbas, kata Imam An-Nawawi, ketika Allah menurunkan banyak rahmat nanti pada hari kiamat, maka sampai-sampai iblis pun menyangka mereka akan dapat ampunan dari Allah. Memang Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dari saking banyaknya rahmat Allah yang nanti akan diberikan di akhirat itu bagi orang-orang yang mau bertobat dengan dosa dan kesalahannya, sampai-sampai kemudian iblis itu menyangka juga akan dapat ampunan dari Allah dari saking banyaknya. Dan itu kemudian ketika membaca Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 yang menisbatkan anni anal ghafurur, sesungguhnya aku itu, kata Allah, langsung dinisbatkan pada Allah. Sedangkan pada saat berbicara adab atau siksa itu, kemudian Allah hanya mengatakan itu siksa milikku, nah, tidak dinisbatkan pada Allah langsung. Itulah yang membuat Imam An-Nawawi menangis membayangkan besarnya rahmat Allah ini. Jadi ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba itu yang nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tadi, bagi orang yang beriman itu tidak mengenteng-entengkan dosa yang dilakukan, karena dia tetap berasumsi itu adalah sesuatu yang tidak baik, besar, ya, tidak mengenteng-entengkan. Atau kemudian ketika melakukan dosa itu ibarat noktah hitam yang kemudian kalau ditumpuk-tumpuk dan dibiarkan itu akan berbahaya. Dan yang terakhir, inilah kezaliman yang sebenarnya sering terjadi dan sangat berbahaya nasib kita nanti di akhirat. Apa itu? Adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu. Kalau itu terjadi di dunia dan sampai tidak dapat keadilan, nanti di akhirat itu yang paling berbahaya. Apa itu kezaliman yang dilakukan antara sesama manusia? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ada satu ayat yang seperti itu pernah menembus hati-hatinya orang yang zalim itu. Ketika ditanya apa itu, wa ma kana rabbuka nasiya, ini yang ditakutkan, dan tidaklah Rabbmu itu lupa, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Maka di dalam hadis-hadis itu banyak sekali disebutkan, di antaranya man kanat indahu madlamatun li ahi min irdi aw syai'in falyatahallal min al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham in kana lahu amalun salih ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takul lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman terhadap saudaranya, sesama mukmin, sesama muslim, baik itu berupa kehormatan atau sesuatu, hendaklah dia meminta bebas tanggungan, minta kehalalannya kezaliman dari saudaranya itu, sebelum nanti dia sampai pada hari di mana dinar dan dirham sudah tidak ada gunanya, karena nanti akan diambil darinya dengan ukuran kezalimannya itu kebaikan-kebaikannya atau kemudian kejelekan-kejelekannya yang akan dibebankan kepadanya nanti di akhirat. Dan kita pernah mendengar juga tentang orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Itu adalah orang yang bawa amal salatnya, amal puasanya, amal-amal yang dia lakukan, tapi kemudian banyak orang yang datang kepada dia karena dia dulu pernah menyakiti dia, merendahkan dia, mengambil haknya, melakukan banyak kezaliman-kezaliman pada sesamanya. Maka orang ini lalu kemudian kebaikan-kebaikannya diserahkan sebagai bayaran hutang dari kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, sampai kemudian habis kebaikan orang ini padahal dia banyak membawa amal. Karena sudah habis, lalu kemudian kejelekan orang yang datang itu ditimpakan kepada dia. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu sudah menyebutkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini kan luar biasa. Maka sebagai akhir dari kajian kita kali ini, saya ingin sampaikan, Allah itu tidak lupa, Allah itu tidak lalai, Allah itu tidak lengah terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Quran surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu lupa, bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Inilah ayat yang katanya Maimun bin Mihran itu, hadza wa'idun lidzalim wa ta'ziyatun lil mazlum. Inilah ayat yang merupakan ancaman bagi orang yang berbuat zalim dan hiburan bagi orang-orang yang terzalimi. Jadi Imam Az-Zamakhsyari itu menyatakan, ini adalah pemberitahuan Allah bahwa Allah itu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, dan Allah yang akan menghukum terhadap kezaliman mereka, sedikit atau banyak yang dilakukan. Kenapa ada orang zalim tapi masih tenang-tenang saja dia? Imam Al-Qurtubi itu menjawab, penangguhan siksa bukan karena Allah ridho terhadap perbuatan mereka itu, tetapi inilah sunnah yang telah Allah tetapkan
yaitu memberikan tangguh atau waktu kepada orang-orang yang durhaka ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Memang dibiarkan, biar dulu, biar. Jadi hati-hati ketika melakukan kezaliman. Itu ada orang yang diam saja didolimi, diam saja didolimi. Dia punya rencana macam-macam, punya makar macam-macam, merencanakan begini-begini, didiemin, biar. Allah itu tidak tidur, Allah itu lihat, nanti akan dibalas. Tidak hanya sekedar nanti di akhirat dibalas, di dunia dibalas. Tadi kan sudah sampai Allah bersumpah, hei hamba-hambaku itu, aku sudah mengharamkan kezaliman pada diriku dan sudah jadikan kezaliman itu haram buat kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Tapi yang terjadi hampir sesama mukmin, hampir sesama muslim saling menzalimi itu, saling merencanakan yang tidak baik, saling menjatuhkan. Masya Allah, hati-hati, Allah tidak tidur. Apa yang direncanakan, apa yang dilakukan kezaliman itu nanti akan ada balasannya dari Allah. Allah tidak tidur. Lalu kemudian Ibnu Ashur itu juga menyatakan begini, ayat ini menegaskan bahwa jangan terburu-buru meminta azab ditimpakan kepada orang yang zalim itu. Jangan terburu-buru. Ya. Sebagaimana dulu sahabat itu meminta agar orang-orang kafir Quraisy itu yang berbuat zalim segera dimusnahkan. Jangan terburu-buru. Dulu kan sahabat-sahabat itu, ya Rasulullah minta aja itu dimusnahkan orang-orang zalim itu, orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi Rasulullah jangan terburu-buru, jangan terburu. Jadi sunnatullah itu seolah-olah ada satu hikmah besar. Ketika kezaliman itu dilakukan, kayaknya menang itu yang zalim itu, kayaknya menang gitu, Mas. Ditangguhkan begitu itu. Hikmahnya adalah biar semakin bertambah dosanya, biar semakin merajalela. Tidak apa-apa. Quran surat Ali Imran 178. Innama numli lahum liyasdadu isman walahum adzabum muhin. Sesungguhnya penangguhan waktu itu kami berikan kepadanya itu supaya dosa-dosanya semakin bertambah, dan saatnya nanti dia akan merasakan azab yang menghinakan. Ini ayat dalam satu sisi kita diusahakan untuk tidak berbuat zalim kepada sesama muslim, tidak berbuat zalim kepada sesama mukmin, karena ini paling bahaya nanti di akhirat. Di sisi lain tapi diingatkan bahwa jangan terburu-buru. Kalau seolah-olah kok kayak menang, kok kayak kemudian petantang petenteng, diberikan kenikmatan, itu yang kemudian melakukan kezaliman. Sebenarnya itu Allah tangguhkan, itu bukan berarti Allah ridho terhadap apa yang mereka lakukan, tetapi Allah memang sengaja biar dosanya semakin bertambah dan nanti akan dihinakan oleh Allah. Kesimpulannya, jamaah yang dirahmati Allah, ayat 82 surat Al-An'am memberikan peringatan kepada kita, orang yang nanti akan aman dari siksa Allah dan dia akan selalu diberi petunjuk sampai dia mati adalah orang yang punya iman, dan imannya itu diusahakan jangan dikotori dengan kezaliman besar, yaitu berupa syirik pada Allah, yang di dalamnya juga perhatian buat kita untuk tidak mendatangi dukun dan paranormal, atau kemudian berbuat riya, karena ini adalah kezaliman yang tidak diampuni. Dan yang kedua, jangan dikotori dengan kezaliman, dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Minimal saat kita melakukan dosa dan kesalahan itu kemudian tidak menganggap itu enteng. Orang mukmin yang punya iman yang kuat, dia merasa dosa dan kesalahan yang dia lakukan takut sekali, seperti orang yang berada di dekat gunung. Tetapi orang yang mengenteng-entengkan dengan menganggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya itu adalah orang yang fajir. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati lagi bahwa kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah itu adalah kezaliman yang dilakukan kepada sesama mukmin dan sesama muslim. Bukankah kita sudah merasa menjadi orang baik karena sering berhubungan dengan Allah,
dengan enak, nyaman, menikmati. Tapi kadang-kadang kita imannya yang ada pada diri kita itu yang menjadi motivasi kita beribadah, ternyata kadang-kadang dikotori oleh interaksi sosial yang tidak baik dan tidak bagus. Jangan kotori iman kita dengan kezaliman-kezaliman yang membahayakan kita nanti di akhirat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama berusaha untuk menjaga iman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.